Halo, selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semua yang saya cintai. Mungkin selama ini kita terbelenggu dalam satu kemelekatan yang ada di dalam diri terkait dengan nafsu yang ada dan mengiringi setiap langkah kita. Dalam salah satu cerita Mahabharata, saat itu seorang tokoh yang bernama Werkudara atau disebut dengan Bima adalah salah satu tokoh yang disegani di antara tokoh-tokoh Pandawa 5 yang lain. Dia punya power yang kuat, emosi yang meledak-ledak, dan juga suatu kemauan yang sangat kuat. Saat perang Baratayuda selesai yang diakhiri dengan kemenangan dari pihak Pandawa, Bima akan mengundurkan diri dari kancah dunia perpolitikan saat itu. Bima mencoba menghadapi ajalnya dengan cara yang tenang dan baik. Tapi sebelumnya Bima dituntut oleh 4 sahabatnya yang selalu mengiringi setiap langkahnya dia, yaitu berupa nafsu mutmainah, supyah, lawanah, dan amarah. Wajar saat Bima berperang, nafsu amarah ada dalam dirinya. Karena lewat nafsu amarah itu, dia ingin menegakkan kebenaran yang dibawa oleh kaum Pandawa. Nah, dalam perjalanan itulah Bima berusaha melepas satu persatu nafsu yang melingkupi dirinya. Dia berusaha mengendalikan amarah, meredamkan amarah, meleremkan amarahnya. Keinginan dia untuk berkuasa sudah tidak ada lagi. Karena bagi dia perjalanan dari Pandawa adalah hanya pada satu titik, yaitu perang Baratayuda. Mungkin dalam proses introspeksi Bima itulah dia mencari agar di kemudian hari dia bisa menemui sang kholik atau sang pencipta dengan baik. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang-orang yang sebenarnya juga terikat dan merasa melekat dengan adanya 4 sahabat Rasul tadi. Itu wajar, mengingat manusia tercipta dari unsur yang ada di bumi. Sehingga kemelekatan tadi, baik berupa harta, benda, wanita, tahta yang adanya di bumi ini, itu mengikat erat. Dan itu melengkapi jati diri manusia. Menjadi seorang manusia harus punya 4 keelengkapan tadi. Semua ta'ina, supya, luwanah, dan amarah. Tanpa nafsu amarah, tanpa nafsu mutmainah, kita tidak akan beranak pinak ataupun tidak akan bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Disitulah proses menjadi manusia yang seutuhnya. Orang mencari jati dirinya dengan dorongan keempat nafsu tadi. Dan diri pribadi sebagai pancernya berusaha untuk mencari eksistensi dan menunjukkan jati dirinya. Siapa diri saya? Who am I? Orang Belanda bilang seperti itu. Orang Inggris mengatakan seperti itu. Nah, bagi sahabat-sahabat pencari jalan-jalan kebenaran, bagi sahabat-sahabat penekun jalan-jalan keheningan, tentu memahami hal itu. Ketika kita akan sampai ataupun menuju kepada Sang Halik, tabir atau hijab yang membelenggu dengan adanya keempat sahabat tadi, nafsu mutmainah, supyah, luwana, itu harus ditanggalkan.
agar perjalanan kita menuju Sang Khalik, menuju satu proses yang disebut dengan rojiun, bisa lancar, bisa tidak ada gangguan. Itulah kadang satu hal yang perlu diingat, kita mengumpulkan, kita mencari, tapi pada saatnya semua itu akan ditinggalkan. Contoh, dari kecil kita sudah di mindset, kalau besar ingin jadi apa? Oh, ingin jadi dokter. Ketika itu kita cari dengan dorongan nafsu amarah. Kita berusaha mewujudkan cita-cita itu untuk menjadi seorang dokter, atau menjadi profesor, atau menjadi seorang insinyur. Seiring berjalannya waktu, semua itu akan ditinggalkan. Semua itu akan dicampakkan. Dokter kita akan ditinggalkan. Insinyur kita, titel insinyur kita juga akan diselehkan. Semua ketika menuju perjalanan menuju Sang Khalik, kita sebagai manusia wajib dan berusaha untuk mencari itu semua. Tapi pada sebuah titik, kemelekatan itu janganlah menjadi satu atau beberapa hal yang menghalangi kita, yang merenggut kita untuk selalu bisa ada di bumi ini. Pada saatnya kita bisa nantinya menghadap Sang Khalik, lepaskan, ikhlaskan semuanya. Terus proses itu dimulai dari mana? Dan harus belajar dari mana? Sejak saat sekarang. Beberapa kitab suci mengajarkan agar kita selalu ikhlas. Beberapa kitab suci mengajarkan agar kita sabar. Beberapa kitab suci mengajarkan agar kita tawakal. Ya, proses itu memang harus dilalui. Fitrah kita sebagai apa? Sebagai seorang insinyur, sebagai dokter, sebagai tukang becak, itu adalah fitrah kita. Yang memang ketika 120 hari dalam kandungan, semuanya itu sudah dituliskan. Nah, dalam menjalani itulah kita harus selalu bisa menikmati perjalanan, ataupun menikmati fitrah kita, ataupun menikmati garis hidup kita. Tentu sebagai seorang manusia, kita juga tidak pernah lepas dari rasa kecewa, iri, dengki, dan sebagainya. Tapi ketika kita kembalikan dengan semua itu, dengan berpasrah pada semua itu, hal-hal yang akan menghalangi langkah kita menghadap Sang Khalik, mulailah dilatih untuk segera diselesaikan. Terus bagaimana? Apa dengan puasa atau dengan cara-cara yang lain? Ya, itu salah satu di antaranya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Perjalanan hidup kita selama pada saat usia dalam kandungan itu sudah dituliskan. Kita akan menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi pintar, menjadi bodoh, atau apa, semuanya sudah dituliskan. Tapi ada yang tidak dituliskan oleh Tuhan, namun sebenarnya sudah disuratkan, yaitu apa? Mohon dan berdoalah agar selalu pintu hati kita terbuka. Mohon dan berharaplah, bukalah pintu hati kita agar rahmat Tuhan menerangi kita, agar karomah Tuhan membersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang tercerahkan, jiwa-jiwa yang tersadarkan untuk bisa menyadari fitrah kita sebagai manusia. Dan pada saatnya nanti kita juga akan kembali kepadanya, melepas kemelekatan. Hal-hal yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Songsonglah itu, janganlah itu menjadi beban bagi kita menghadap Sang Khalik. Mengatakan mudah, menjalankan sulit. Wajar, karena kita selalu berpikir dengan otak. Mungkin dalam bahasa Banyumas,
Adakah orang mengatakan dunia kok nggak pelarakan? Harus tidak boleh dilupakan bahwasanya kehidupan dunia atau harta benda yang kita kumpulkan seakan-akan untuk pelarakan. Enggak, tapi jadikanlah semua yang kita cari adalah sebagai sarana kita untuk berbakti pada Tuhan. Sebagai sarana bagi kita untuk bisa mengabdi dan menjadikan kita sebagai khalifah atau wakil Tuhan yang bisa memayu-hayuning bawono. Ikut memberikan sebuah pencerahan pada dunia. Tidak perlu berkata sebanyak itu. Lakukan, dan lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan sepenggal cara untuk melepas kemelekatan di hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih.